Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Kubil Khalid pada kesempatan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua tentang salah satu program sosial yang baru pertama direalisasikan atau dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu bantuan pangan non tunai atau yang biasa disebut dengan bantuan BPNT. Nah, pada video kali ini juga saya akan menunjukkan kepada kalian semua tentang proses-proses pelayanan dari pihak penyalur kepada penerima bantuan di Kabupaten Kepulauan Aru, tetapi juga saya akan menunjukkan kepada kalian semua tentang bahan-bahan pangan apa yang nantinya diberikan kepada keluarga-keluarga penerima manfaat. Nah, posisi saya sekarang sudah berada pada salah satu agen penyalur atau e-warung, tempat di mana sebagai tempat penyedia bahan-bahan pangan yang nantinya diberikan kepada keluarga-keluarga penerima manfaat. Agar kalian ketahui bahwa penerima bantuan BPNT ini atau bantuan sembako, setiap penerima akan diberikan KKS seperti ini, KKS kartu keluarga sejahtera, di mana kartu tersebut akan dibawakan ke agen Briling kemudian melakukan proses pembelian pada edisi agen Briling. Nah, sebelum saya menunjukkan beberapa hal yang tadi saya sampaikan, yang pertama proses layanan dari pihak penyalur kepada penerima bantuan, dan yang kedua bahan-bahan pangan yang nantinya diberikan kepada keluarga penerima bantuan, tetapi perlu juga saya men-share atau berbagi ke kalian semua agar kalian mengetahui dan setidaknya meneruskan kepada keluarga tetangga kalian sebagai penerima bantuan sembako atau bantuan BPNT. Yang pertama kita akan membahas atau saya akan berbagi ke kalian tentang yang pertama kategori penerima bantuan sembako, yang kedua dana BPNT dan bahan pokok yang nantinya diberikan kepada keluarga manfaat, lalu yang ketiga jumlah penerima bantuan di Kabupaten Kepulauan Aru, yang keempat perubahan bantuan BPNT menjadi bantuan sembako dan juga dana-dana per 2019 dan 2020, dan yang terakhir saya akan men-share kepada kalian semua tentang bahan pangan atau bahan-bahan pokok apa yang nantinya diberikan kepada keluarga penerima bantuan. Kita langsung saja tentang yang pertama, kategori penerima bantuan. Nah, agar kalian ketahui bahwa untuk penerima bantuan BPNT ada dua kategori, yaitu penerima murni dan juga penerima irisan PKH. Yang pertama, penerima murni adalah masyarakat yang belum pernah menerima bantuan sosial atau PKH, kemudian diangkat menjadi penerima bantuan sembako atau bantuan BPNT. Itu yang disebut dengan penerima BPNT murni. Kemudian ada juga yang kedua tadi, penerima BPNT irisan dari PKH adalah masyarakat atau orang-orang yang sudah menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian diangkat lagi atau diambil lagi sebagai penerima bantuan BPNT atau bantuan sembako. Lalu yang kedua, dana BPNT dan bahan pokok apa saja yang nantinya diberikan kepada penerima bantuan BPNT. Nah teman-teman, per 2019 setiap bulannya penerima bantuan BPNT akan menerima dana sebesar Rp110.000, dan bahan pangan yang nantinya diberikan kepada keluarga penerima bantuan tersebut yaitu hanya dua, beras yang pertama dan yang kedua telur. Kemudian yang ketiga, jumlah penerima BPNT atau bantuan pangan non tunai di Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu yang pertama penerima BPNT murni yaitu sebanyak 1060 orang, yang kedua penerima BPNT irisan dari PKH yaitu sebanyak 4368 orang. Makanya total antara penerima bantuan BPNT murni dan juga BPNT irisan PKH yaitu sebanyak 5428 orang. Kemudian yang keempat, kita membahas tentang perubahan bantuan BPNT menjadi bantuan sembako dan juga perubahan dana per 2019 sampai dengan 2020. Nah, bantuan per 2019, bantuan yang sekarang disalurkan kepada penerima bantuan berupa sembako yaitu awalnya yaitu BPNT bantuan pangan non tunai dengan bahan pokok yaitu beras dan telur. Namun sudah diubah, setiap bulannya penerima bantuan BPNT per 2019 setiap bulannya akan mendapatkan 110.000, namun per 2020 dana tersebut sudah dinaikkan, setiap penerima setiap bulannya akan menerima Rp150.000. Kemudian per Maret 2020 dananya sudah ditambahkan lagi, yaitu setiap bulannya penerima bantuan sembako akan menerima Rp200.000. Makanya bahan pangannya sudah ditambahkan lagi, bukan saja beras dan telur, tetapi sudah ditambahkan yaitu yang pertama sumber karbohidrat beras, jagung, dan sagu. Yang kedua sumber protein hewani yaitu telur, daging ayam, daging sapi, dan ikan segar. Yang ketiga sumber protein nabati yaitu kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Dan yang terakhir sumber vitamin dan mineral yaitu sayur mayur dan buah-buahan. Nah, makanya
bantuan BPNT. Pada awalnya bantuan BPNT, kemudian per 2020 sudah diganti dengan namanya bantuan sembako karena dengan alasan dana per setiap bulannya penerima bantuan tidak lagi menerima 110.000, tetapi setiap bulannya penerima bantuan akan menerima 200.000. Makanya bahan pangan dari telur, beras sudah ditambah lagi menjadi telur, beras, kacang-kacangan, sayur mayur, dan daging yang tadi saya sebutkan tadi. Nah teman-teman, selanjutnya kita langsung melihat di agen Briling bahan-bahan pangan apa yang telah disiapkan oleh agen penyalur atau agen Briling, dan juga proses layanan yang nantinya diberikan dari pihak penyalur bantuan BPNT atau bantuan sembako terhadap atau kepada keluarga-keluarga penerima bantuan di Kabupaten Kepulauan Aru. Nah teman-teman, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa saya akan menunjukkan kepada kalian bahan-bahan pangan yang nantinya atau yang telah disiapkan agen Briling, yaitu di toko Aru Indah kepada penerima-penerima bantuan. Nah ini teman-teman, yang pertama beras. Ini beras banyak sekali telah disiapkan oleh agen Briling yang namanya toko Aru Indah. Ini beras banyak. Ini juga ada beras yang nantinya diberikan kepada keluarga-keluarga penerima bantuan. Nah ini berasnya masih banyak, stok berasnya masih banyak. Kita lihat ke dalam ada bahan-bahan pangan apa yang telah disiapkan. Nah ini teman-teman, ada telur juga telah disiapkan. Ini ada telur banyak sekali teman-teman, telur yang nantinya diberikan kepada keluarga penerima bantuan sembako. Ini telur, ini juga beras teman-teman, ini juga beras banyak sekali. Ini beras banyak sekali. Tanta di situ saja, saya nggak apa-apa. Ini beras banyak sekali. Sini juga masih ada beras. Tante, ini wortel toh? Iya. Wortel. Ini 1 kilo. Ini timbang akan bagaimana ini? 1 kilo, 1 kilo toh? Iya. Ini 1 kilo wortel. Kemudian di sini wortel lagi tante. Ada apa lagi? Bahan-bahan apa yang? Oh ini kacang hijau. Ini teman-teman, kacang hijau. Ini berapa kilo tante? 1. Ini 1 kilo yang nantinya diberikan kepada keluarga penerima bantuan. Ini kacang tanah. 1. Ini 1 kilo lagi tante? Iya. Oh iya, 1 kilo lagi om. Ini juga beras. Di dalam sana masih ada lagi toh tante toh? Oh ya. Nah. Ini Koko Budi, pemilik agen Briling, Koko Budi. Om Angki, selamat pagi. Nah ini juga masih. Ada berapa semua ini? Nah teman-teman, ini juga telur yang nantinya kita berikan kepada keluarga penerima bantuan sembako. Ini sudah dipak, sudah dibagi perak ini. Kemudian ini juga masih ada beras teman-teman, beras banyak sekali. Tampan. Nah teman-teman, di sini atau agen Briling yang nantinya kita melakukan pelayanan kepada keluarga penerima manfaat, ini agen Briling atau kios Aru Indah. Ini stiker atau spanduk kecilnya telah disiapkan oleh pihak agen Briling. Agen Briling, layanan transaksi keuangan tanpa kantor. Kios Aru Indah, agen resmi penyaluran bantuan BPNT. Mau dan cuci tangan dulu baru potong transaksi toh? Ada yang ketis nggak perlu kah? Mau dong pakai sabun, cuci tangan pakai sabun, aduh. Nah sekarang kita sudah masuk pada proses pelayanan penerima bantuan atau ibu-ibu penerima bantuan di Kepulauan Aru. Mau beta minta mama pun kartu merah putih. Mama sayang semua penerima bantuan atau yang sudah dapat kartu merah putih itu don terima bantuan sembako ini toh. Dia kotong cek dulu, kotong pastikan mama dapat keseng toh. Kemudian bahan-bahan pangan yang nantinya kotong kasih ke mama dong, itu beta sudah tempel di situ. Ada beras, telur, kacang-kacang, daging ayam, buah-buahan atau sayur-sayur yang telah kotong siapkan, nanti kotong kasih ke mama dong ya. Mama dari kampung mana mama? Murai. Itu kecamatan mana? Aru Tengah. Beta minta mampu kartu merah putih. Mama kotong cek saldo, kemudian kalau uangnya ada kotong langsung beli bahan-bahan pokok atau bahan pangan yang kotong siapkan toh. Di situ beta ada taruh kacang-kacang, beras, telur, daging ayam, sayur-sayur toh.
Tapi mama pun hak, kalau mama mau contoh yang mau ambil telur, mau beras, berarti terserah karena mama pun hak. Toh? Ini mama puang ada, aku langsung belanja. Mama dudul, mama dapat bantuan, mama senang kasing. Ah, bagaimana mama? Senang, senang banget dapat bantuan. Oh jangan mama senang karena dapat bantuan kah? Tapi yang semua orang dapat kartu merah putih itu dong penerima bantuan sembako ini, toh? Ada yang penerima bantuan PKH, kemudian dong saya dapat ini. Karena ini ada dua kategori penerima bantuan, penerima bantuan murni dan irisan PKH. Murni itu yang baru-baru kau turun di kampung-kampung bagi kartu merah putih itu. Iya. Toh? Kemudian ada irisan PKH, contoh di Jarol, kota kampung, Aru Tengah. Ada 50 orang penerima atau dapat kartu merah putih penerima PKH itu. Kemudian bantuan sembako ini kementerian angka separuh atau sebagian saya dari 50 orang itu untuk terima bantuan ini, saya semua, toh? Mama beta minta mampung kartu merah putih. Ini kartu merah putih. Nah, kotong cek saldo, kalau uangnya ada, kotong langsung beli ya. Belanja bahan-bahan pangan toh. Bahan-bahan pangan beta ada tempel di luar, beras, telur, kacang-kacang, sayur-sayur. Toh? Ya itu yang nanti mama dong angka. Saya bisa mama dong macam harus bilang ambil gula, seng. Karena memang bantuan pangan ini sudah ditetapkan bahan-bahan apa yang nantinya kotong kasih ke mama dong, toh. Saya bisa bilang saya beta ambil embodi ke minuman apa kasih bisa Nah ini mama puang ada, mama senang kaseng para bantuan sembako. Bagaimana? Marvin Vian itu di kecamatan mana? Ya. Marvin Vian itu di kecamatan mana? Kecamatan mana? Di sini juga kita inventarisir nama-nama penerima bantuan yang sudah melakukan transaksi. Di sini ada nota juga, ada nota. Kita inventarisir nama-nama penerima bantuan yang sudah melakukan transaksi di agen toko Arwinda. Di sini banyak sekali yang sudah melakukan transaksi teman-teman. Nah kemudian ini bahan-bahan pangan yang nantinya diberikan kepada penerima bantuan. Ini beras, telur adita. Di dalam itu ada apa saya dalam kantong. Adik coba betul ya kah? Ini ada ayam, telur, beras. Itu wortel berapa kilo? 1 kilo kah deh? Pom-pom, kacang tanah 1 kilo. Mana kacang tanah adik? Nah, terus kacang hijau 1 kilo. Sudah mantap adik, mas. Mama dompu ini toh? Iya. Nah, uang ini kau bisa ambil tunai. Macam tadi mama itu ada bilang, antum uang ada 700, antum ambil 500 beli bahan pangan, tapi ambil 200 per uang tiket. Saya bisa, kau harus ambil semua toh, beli semua toh. Mama beta cek mama saldo. Kalau uangnya ada, baru kau langsung bisa belanja. Barang semua orang pagi kakak. Semua orang terima bantuan, dapat kartu merah putih, dapat bantuan sembako toh. Nah, ini mama uang ada. Sebelum kau transaksi, mama mau tanya ke seng. Mama tanya beta ke seng, tanya apa? Bapak beta minta tanya. Kuat sedikit mama. Apakah bantuan ini kau dapat setiap bulan ataukah setiap 3 bulan? Bantuan yang nanti dapat setiap bulan itu bantuan PKH, toh? Bantuan program yang biasa ambil uang diberi, itu uang yang di dana itu masih setiap bulan. Tapi bantuan yang mama dong ada angka ini akan nama sembako, toh? Itu akan masuk setiap bulan. Bantuan untuk dana sembako setiap bulan, sedangkan dana PKH itu setiap 3 bulan, setiap 3 bulan, toh? Terus mama mau tanya lagi sih. Jadi menurut mama itu bantuan itu dapat apa dengan apa? Beras ke apa? Jadi bantuan sembako, kalau bantuan PKH kotong bisa ambil uang tunai, itu ambil uang diberi. Sedangkan bantuan sembako ini uangnya ada, tapi kotong bisa ambil tunai, kotong pakai para beli bahan-bahan pangan. Ada beras, ada telur, ada kacang-kacang, sayur mayur, ada daging ayam yang nanti kotong kasih ke mama don, itu ada sagu.
Mam beta minta mampung kartu kartu merah putih jadi kotong cek mama pu saldo uang, kalau uang ada kotong pakai untuk belanja sen bisa ambil uang tunai untuk bantuan sembako ini toh, kotong hanya pakai untuk belanja bahan-bahan pokok atau bahan-bahan sembako toh. Mama pu pin berapa? Ini Itu, nena bas. Di buku pin di buku. Jadi uang ini kotong sen bisa ambil tunai. Contoh sekarang kan ada 700 mama toh. Kotong sen bisa ambil 500, sen bisa belanja pakai 500, kemudian 200 kotong ambil, sen bisa. Kotong pakai semua untuk beli bahan-bahan pokok, bahan-bahan sembako yang sudah tetapkan toh. Sen bisa ambil 500 lalu belanja pakai 500, lalu 200 beta pakai para beli hembode atau sandal, minuman sen bisa toh. Kotong pakai para langsung pakai kas habis belanja bahan-bahan pokok, beras, telur, kacang-kacang, sayur-sayur, ada daging ayam toh. Ada permisi. Pakai sabun kas begitu. Pakai tisu dulu baru kotong pelayanan. On ku cek duit, nama duit ada langsung kotong belanja pakai semua toh. Beta cek uang, kalau uang ada baru kotong belanja pakai semua. Saya bisa bilang saya yang kasih 100 per beta beli siri, saya bisa barang bantuan ini kotong pakai semua par langsung belanja beras, telur, kacang-kacang toh mama toh. Muna zaman ja mama. Muna zaman ja. Zaman jaba mama kasihnya mama sih mana itu saya udah aku jadi mau naon jadi apa Bapak jibete cek mama pung uang, kalau ada langsung kotong beli mama pung bahan-bahan pangan ini karena mama sudah meninggal. Bapak su kasih dia pun dokumen-dokumen contoh akta kematian su kasih di kotong tetap salurkan, tapi hanya salurkan bahan pokoknya saja. Kan uang suara di sini, kotong langsung belanja pakai uang yang di sini, belanja mampu bahan-bahan pangan ini, telur, beras, kacang, sayur, ayam. Tapi dia pun kartu merah putih ini KKS dan buku tabungannya beta tetap pegang di BRI. Kemudian nanti beta langsung tutup buku, kotong tutup ATM, otomatis itu bantuan berikut-berikut susah bisa masuk. Toh? Kemudian nanti beta sampaikan ke dinas sosial, pendamping dinas sosial. Sampaikan bahwa mama penina pasalnya sudah meninggal, antu pu ahli waris atas nama antu pu suami, bapak pu nama toh, supaya dong pengusulan pergantian nama dari mama penina almarhum ke bapak sebagai ahli waris, sehingga nanti dong dari dinas sosial kirim contoh saya dong suganti, dong kirim ke BRI, beta cetak buku, ATM beta bikin baru, kemudian bantuan berikutnya masuk atas nama bapak. Tapi yang beta bilang itu, kotong pengusulan hari ini belum tentu 1 minggu 2 minggu dong langsung kirim data toh, karena ini prosesnya lama, karena dong di kementerian bukan saja layanan kotong di Arwin, tapi satu Indonesia. Jadi pokoknya bapak dong tetap sabar, ketika ada informasi lanjutan tentang bantuan ini suganti mama pun nama dan bapak pun nama kapan nanti beta sampaikan ke pendamping, kemudian nanti teruskan ke bapak dong di kampung toh. Bapak mau tanya apa? Jom. Bagaimana mama? Bagaimana? Kenapa? Mama tadi tanya apa? saya tanya ada Mama dapat lah Mama mau tanya lagi ke tanya apa? Tanya apa lah ya? Objek terjujur baku pele deng nata ba? Rebigatan sekali ada joron min ya? Oh. Mama mau tanya apa? tanya ini Kuat sedikit mama. bantuannya nih ketemu apa uang atau barang Bantuan ini kan ada 2 bantuan sosial yang sudah ada di Aru, yang sudah jalan di Aru toh. iya Bantuan PKH yang biasa ambil uang di BRI, kemudian bantuan sembako. PKH itu kotong bisa ambil uang tunai, itu kotong bisa ambil uang di ATM kapanpun kotong mau.
Tapi kalau su ambil bukan berarti beta bilang kapan pun kau mau berarti su ambil besok pi ambil eseng. Maksud beta itu bisa ambil jam berapa terserah. Karena itu kan ambil uang tunai. Kalau yang ini akan nama bantuan sembako itu kotong kasih ke mama dongin dalam bentuk non tunai. Dalam arti kotong sen kasih uang, tapi uang yang di rekening kotong pakai per belanja beras, telur, kacang-kacang, ayam, sayur, toh. Terus bantuan. Bapak bahan-bahan ini toh. Itu telur, ada beras itu bapak. Di dalam itu ada sayur, ayam, kacang. Toh bapak toh. Ya mom, bapak naik ojek, tar situ dulu. Iya. Ini. Mampu barang-barang itu. Tanda tangan lah di sini. Yang saya ada masker, bagi masker dari toko ini, mama. Kotanya yang saya ada masker, bagi masker dari toko. Jadi mama foto toko masker kan? Itu mama langsung dapat bagi masker toh. Mampu barang itu. Beras, telur, kacang di dalam tas, ada ayam. Angka telur yang ini nanti baru kita.